Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Qasas ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Yang artinya, dan ketika Nabi Musa telah mencapai usia yang cukup, yaitu ada riwayat yang mengatakan umur 33 tahun atau umur 40 tahun, wastawa serta telah sempurna akalnya, maka kami memberikan kepadanya hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa berharga, yaitu yang pertama, bekal yang Allah berikan kepada semua nabi adalah ilmu. Ilmu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menggapai dunia, kita butuh ilmu. Kita ingin menggapai akhirat, kita butuh ilmu. Bahkan kita ingin menggapai kesuksesan dunia dan akhirat, kita pun juga membutuhkan ilmu. Nabi Muhammad SAW sempurna. Akhlak beliau sempurna, fisik beliau sempurna, akan tetapi Allah hanya meminta kepada beliau satu tambahan, yaitu waqul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi Muhammad ilmunya sudah sempurna, tapi Allah memerintahkan kepada beliau untuk selalu meminta tambahan ilmu. Satu hal yang luar biasa yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Maka jadilah kita semuanya orang yang semangat untuk mencari ilmu, karena dengan ilmulah kesuksesan akan kita peroleh, sukses di dunia dan sukses nanti ada di akhirat. Pelajaran yang kedua, yaitu di akhir ayat ini, Allah dalam firman-Nya mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Nah, bisa kita pahami, balasan dari perbuatan baik adalah mendapatkan ilmu dan hikmah. Siapakah yang berbuat baik sehingga Allah membalas dengan ilmu dan hikmah? Yang berbuat baik yang pertama adalah Nabi Musa. Karena Nabi Musa berbuat baik, Nabi Musa menjadi hamba Allah yang taat hingga layak mendapatkan predikat muhsinin, orang yang telah berbuat baik, maka Allah memberikan kepada Nabi Musa ilmu dan juga hikmah. Dan barang siapa yang suka berbuat baik, maka insya Allah Allah pun juga akan memberikan hal yang sama. Allah akan giring dirinya untuk menjadi seseorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi, ketika ada seseorang yang rajin mencari ilmu, tapi maaf, kelakuannya kurang baik, akhlaknya kurang baik, dikhawatirkan apabila tidak berubah, ilmu yang ada pada dirinya, dikhawatirkan itu ilmu yang kurang bermanfaat. Kemudian, najzil muhsinin. Allah membalas orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Dikatakan yang berbuat baik adalah ibunya Nabi Musa. Karena ibunya Nabi Musa adalah seorang ibu yang taat kepada Allah, ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pasrah ketika beliau diperintah untuk melempar anaknya ke sungai, maka ibu pun melaksanakan perintah Allah tersebut dan tidak pernah mengeluhkan nasibnya. Maka Allah SWT membalas kebaikan ibu tersebut dengan memberikan kepada Nabi Musa, yaitu anaknya, ilmu dan hikmah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, subhanallah, satu ilmu yang luar biasa. Hasil usaha seorang ibu bisa melahirkan anak yang mendapatkan ilmu dan hikmah. Kenapa? Karena ibu tersebut punya semangat, punya cita-cita untuk menjadi hamba Allah yang salihah. Kalau seseorang punya cita-cita menjadi hamba Allah yang salihah, yang saleh, yang dicintai Allah, maka Allah akan berikan manfaat barokahnya bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada anak cucunya. Dalam sebuah kitab dikatakan, salah seorang ulama ditanya, "Wahai ulama, engkau begitu hebat ilmumu. Kenapa engkau hebat seperti ini? Apa rahasiamu mencapai kesuksesan dalam urusan ilmu seperti yang engkau capai saat ini?" Ulama tersebut menjawab, "Aku bisa begini karena ayah saya. Ayah saya itu orang yang kaya. Ayah saya itu orang yang kaya, akan tetapi selalu mengeluarkan hartanya untuk membantu setiap orang yang ingin menuntut ilmu. Selalu memfasilitasi para penuntut ilmu, memberikan biayanya, sarana dan prasarana.
karena ayah saya memuliakan orang yang menuntut ilmu, maka Allah jadikan saya orang yang berilmu. Ini semua karena jasa ayah saya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dari pemaparan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya satu, ilmu adalah bekal yang paling penting untuk kita semuanya. Yang kedua, bahwasanya orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan yang ketiga, kesolehan orang tua akan bermanfaat untuk anak. Seseorang akan mendapatkan ilmu karena amal baik dirinya, atau bisa juga karena amal kebaikan orang tuanya. Sebagaimana Nabi Musa mendapatkan hukma wa ilma, hikmah dan ilmu, karena Allah membalas perbuatan baik ibunya, karena telah menjadi ibu yang solihah yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian di atas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.